jujur aku kangen gitu loh, kangen untuk membuat lagu untuk soloku sendiri gitu loh. Tapi setelah 8 tahun yang lalu aku buat, karena aku ngerasa ya itu mungkin salahku juga ya, yang tidak memaksimalkan kesempatan yang sudah aku dapatkan, yang akhirnya belum menjadi apa-apa. Tapi aku tidak menyesalkan, aku jadikan pelajaran aja ya. Maksudnya, lain kali kalau seandainya aku buat solo lagi, single lagi, aku harus memaksimalkan dengan harus punya banyak waktu untuk ngurusin single ini. Dan akhirnya dari situ akhirnya aku dapat pelajaran, dan akhirnya tahun 2025 ini benar-benar udah memutuskan, gue udah siap nih, udah punya waktu, akan mempersiapkan waktu dan untuk bisa membesarkan single Cinta ini. Dan akhirnya ya waktunya pada tahun 2025 ini. Ini lagu baru yang udah lama. Lagu baru yang udah lama. Jadi kalau boleh cerita dikit, pada tahun 2004 atau 2005 itu kan aku pengen buat album solo yang kedua, kan produserku pada saat itu yang pertama adalah Bongki ya kan. Nah, ada beberapa lagu yang aku diciptakan, salah satunya adalah lagu Cinta ini. Aku buat di situ, ada Bongki, ada Uji juga, Uji The Brewer. Nah, kita buat lah, cuman gara-gara proyeknya mangkrak karena investor kita tidak melanjutkan, akhirnya kita punya kesibukan masing-masing yang akhirnya udah hilang sendiri aja itu proyek kan. Cuman aku mikir sayang juga itu 5 lagu yang kita udah buat tapi nggak tahu di mana, karena kan dulu kita buatnya masih pakai teknologi lama lah, jadul banget, komputer juga masih tabung. Jadi masih seperti itu, jadi masih pakai datanya tuh hard disk kalau salah ya. Nah udah akhirnya kita ngerasa ya wis hilang lah itu lagu. Cuman lagu Cinta itu tuh selalu ada di pikiranku gitu, selalu bersenandung gitu walaupun emang udah berapa lama, dan aku nggak pernah lupa itu liriknya loh. Ajaibnya lagu ini itu seperti itu gitu, dan aku ingat terus musiknya, ingat terus segala macam. Nah makanya pas aku cek email, ternyata di email itu ada pernah mantan manajerku ngirim email materi-materi yang aku buat sama Bongki sama Uji. Ya wes, aku akhirnya wah ini ada. Pas lihat wah ini ada lagu Cinta, ya udah dari 5 lagu itu yang aku pilih sendiri lagu Cinta. Tapi aku pengen aransemennya itu tidak seperti dulu, karena itu lebih zaman dulu banget lah ya. Sekarang aku pengen lebih fresh lagi, lebih akustik lagi, lebih matang, lebih hangat lah gitu loh. Ya akhirnya aku serahkan sama Ciko untuk aransemennya. Jadi akhirnya jadilah lagu Cinta yang versi tahun 2025 ini gitu. Akhirnya rilis juga nih lagu Cinta. Lagunya sendiri itu sebenarnya tentang cinta. Kita masih membicarakan cinta karena aku ngerasa cinta itu tidak pernah kehabisan kata-kata untuk orang mengartikannya ya kan. Masing-masing punya pengertian tentang cinta sendiri, pengalaman sendiri, point of view sendiri. Dan kalau untuk lagu Cinta ini sendiri, aku ngerasa point of view-nya adalah ini adalah pengertian cinta, dari pengalaman dan pengamatanku selama ini, dari hidup yang sudah aku jalani gitu. Karena pada tahun 2005 itu aku sudah istilahnya udah di level yang lebih naik lagi, udah nggak bujangan, udah punya istri. Jadi pengertian tentang cinta dan ekspresi tentang cintanya udah beda lagi. Nah itulah yang aku tuangkan ke dalam lirik. Cuman karena emang kita pengennya ini lebih ibaratnya relate kepada masalah cinta yang ada di dunia kepada orang-orang, yang akhirnya kita buat bahwa seorang itu pantas untuk memberikan dan mendapatkan cinta yang tulus dan murni, yang pure gitu loh, tanpa ada embel-embel yang lain maksudnya. Apa karena paksaan atau karena apa segala macam. Kadang-kadang kan kalau kata paksaan itu karena lama-lama jadi belas kasihan. Nah itu kadang-kadang nggak pure gitu loh, nggak murni gitu loh. Jadi nggak apa-apa kita lewatin proses, kita berjuang, berkorban segala macam untuk mendapatkan cinta yang tulus dan murni. Itulah lirik dari lagu Cinta ini. Ya, makanya aku nggak pernah ingkar sama musik, nggak pernah mengecewakan musik gitu loh. Karena biar gimana aku berkarir pertama ya karena musik, sebelum film pun aku udah musik duluan gitu. Jadi aku nggak mau istilahnya tetap memperjuangkan karirku di solo, di band segala macam. Jadi musik menurutku harus tetap
tetap istilahnya tetap stabil lah, tetap konsisten aku lakukan. Kalau film justru aku karena emang dulu awalnya nggak film, kecebur. Tapi walaupun emang aku sekarang suka juga, cuman aku nggak ngoyo kalau untuk film. Cuman kalau musik ini mungkin lebih karena aku sayang sama musik ini, jadi aku lebih punya peduli terhadap karirku di musik. Makanya contohnya karena kenapa kita lama juga 8 tahun itu mungkin karena emang aku juga mikir, aku nggak mau kalau ngeluarin single tuh ya kayak dulu lagi, cuman ngeluarin doang, habis itu nggak ngapa-ngapain segala macem gitu ya. Makanya aku kerja sama My Music, alhamdulillah aku senang banget karena udah ada bidangnya masing-masing untuk kreatif, lagu segala macam. Aku mungkin ntar ada musisi lain, tapi untuk yang mereka sistemnya untuk promonya atau segala macam akan ditangani sama My Music manajemennya juga gitu. Ya itu akan bisa jadi, karena kan zaman sekarang kan ya mungkin karena emang musik juga nggak seperti dulu kan harus ada fisiknya, jadi kita harus bentuk kaset segala macam. Sekarang kan lebih ke digital streaming platform ya, jadi kalau misalnya kita mau buat album pun ntar bisa kan kita langsung gabungin, yang penting kita maksimalin per single dulu aja gitu loh. Nah kalau dibilang sekarang serius, sebenarnya kalau dibilang serius sih bukan serius, aku lebih bersungguh-sungguh gitu loh. Karena pengalamanku zaman dulu itu kayak ngerasa aku, aduh sayang banget ya padahal udah punya waktu untuk dapat kesempatan buat single. Karena ketika kita membuat satu karya, ya kan, kita mengeluarkan entah itu film atau musik, itu adalah kesempatan besar yang kita dapatkan. Jadi jangan disia-siakan gitu loh. Karena semua orang pengen seperti itu, pengen seperti kita. Nah itulah yang aku tarik pengalaman seperti itu. Nah aku nggak mau istilahnya di single Cinta ini tidak maksimal. Nah, gitu intinya. Makanya aku berterima kasih sekali lagi kepada My Music yang kita akhirnya bisa berkolaborasi untuk bisa memaksimalkan single Cinta ini. Aku udah siap itu. Single Cinta ini adalah salah satu yang aku udah ibaratnya udah istilahnya memberikan waktu untuk semangat untuk kepada karirku di Solo, dan single Cinta ini yang pertama, mungkin ntar ada single-single lainnya. Jadi emang aku benar-benar udah fokus di soloku. Aku nggak sih mikirin, aku justru itu aku jadikan spirit anak-anak itu. Karena aku ngerasa dulu aku ngeluarin single mereka masih kecil gitu, mungkin mereka masih belum tahu tentang lagu. Nada udah tahu cuman belum tahu tentang lagu. Sekarang kan mereka udah paham, tiga-tiganya bisa nyanyi, punya selera musik masing-masing, pendapat tentang musiknya juga oke segala macam, dan mereka tahu teknologi atau musik zaman sekarang. Ya kayaknya saat yang tepat juga nih untuk mengeluarkan single, tapi ketika mereka sudah besar dan sudah mengerti gitu loh. Aku yang bangga justru sebagai ayah untuk mengeluarkan single gitu di anak-anakmu seperti ini. Kalau kata anak-anak slay, kalau kata zaman sekarang slay ayah. Slay itu maksudnya mungkin bahasanya dia keren lah atau segala macam lah. Kalau dilihat ekspresi mereka juga mungkin mereka bilang sendiri bahwa dia seneng ayah seperti ini gitu loh. Main musik, main film segala macam gitu. Jadi dia seneng dengan pekerjaannya. Ayah mengerjakan itu semua gitu. Jadi ya terlihat sih kebanggaan di mereka, tapi kan itu aku juga nggak mau bilang, maksudnya itu ya mereka lah ekspresi yang mereka terima. Cuman aku ngerasa spiritku untuk berkarir ya adalah mereka juga. Yang ngerasa nyaman dengan lagu ini, yang ngerasa hangat dengan lagu ini, yang ngerasa relate dengan lagu ini, ya nikmati aja semuanya. Justru kita nggak membatasi lah. Aku nggak pernah tuh membatasi semua, berkarir, terus segmennya harus seperti apa, yang pendengar harus seperti apa. Aku bebaskan aja, karena karya itu emang sesuatu yang bebas, yang harus bisa dinikmati sama semua orang. Nggak hanya ke gengsi, ke luas aja. Gimana caranya untuk bisa membuat musik yang luas untuk didengarkan sama semua peminat musik, bukan hanya Gen Z, mungkin milenial juga atau generasi kolonial. Jadi semuanya lah, pokoknya aku sih nggak ada batasan untuk itu. Cuman karena aku percaya dengan kita melakukan apa yang kita suka sesuai dengan apa yang kita mau, mood kita segala macam, itu akan nyampe kok rasanya ke pendengar gitu loh. Daripada kita beresiko untuk ngikutin tren yang belum tentu kita sangat di situ, seneng,
tapi akhirnya karena kita emang harus seperti itu, yang akhirnya punya risiko nggak segitunya juga hasilnya gitu loh. Paling nggak aku bisa merasakan apa yang aku rasakan dalam lagu ini, dan aku bisa berbagi rasa kepada semua pendengar musik Indonesia. Ya ada. Cuman ya aku sih bersyukur aja ya, maksudnya berarti semua yang aku lakukan di bidang seni ini, baik musik maupun film, akhirnya ada yang mengapresiasi lah, itu kan bagian dari apresiasi ya. Suka sama karakternya, suka sama suaranya, suka dengan apa yang dilakukan di bidang seni, ya itulah intinya. Jadi justru yang menurut aku yang sangat bernilai dan benar-benar kita butuhkan sebagai pelaku seni gitu. Kayaknya ada sih ya, karena kan semakin berumur kan semakin bijak pasti orang kan, ya kan, pasti akan lebih mikir lagi gitu bahwa kesempatan itu justru yang jarang kita temukan gitu loh. Kesempatan ketemu antara public figure dan idolanya itu kan momentum kan, bukan hanya momentum bagi si yang mengidolakannya, tapi bagi si public figure-nya juga itu sebenarnya ya kalau nggak ada mereka juga ya karya kita kan nggak ada yang suka juga ya kan, kita dari mereka juga kita bisa ibaratnya berkarir terus di musik, di film gitu. Jadi aku lebih sekarang mengapresiasi tentang pertemuan atau momen seperti itu. Oke teman-teman semua, jangan lupa dengerin lagu saya single yang berjudul Cinta di semua digital streaming platform udah ada, oke? Dan juga jangan lupa juga untuk menyaksikan video klip Cinta di YouTube di My Music Channel, oke?